Oke. Gimana? Bisa kelihatan PowerPoint-nya? Saya. Oke, adik-adik, besok kita ujian hari Kamis, jamnya nggak berubah ya, sementara tidak ada perubahan waktu. 50 nomor ABC ya, lumayan banyak, 50 nomor ABC, multiple choice. Materinya dari yang sebelum UTS sampai pelajaran yang setelah UTS ya. Jadi cukup banyak. Kalau satu hari 2 mata kuliah, saya pikir juga aduh kata-ketir. Tapi saya kalau adik-adik bisa paham apa yang saya sampaikan sore ini, minimal nilai 80 bisa adik-adik peroleh ya, dengan syarat paham ya dan baca ulang. Oke, sekarang pengantar PA ya. Kita mulai dari pengantar PA. Adik-adik harus tahu definisi PA dan perbedaan PA dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Kalau anatomi, histo, dan fisiologi dia belajar tentang struktur normal, maka pada PA kita akan belajar perubahan struktur. Jadi bukan struktur normal lagi. Perubahan struktur yang terjadi akibat ada patogen akhirnya berubah, baik pada level sel, pada level jaringan, pada level organ, bahkan pada sistem tubuh kita ya, bahkan pada sistem sistemik pada tubuh kita. Jadi PA mempelajari bentuk patogenesis dari anatomi, histo, dan fisiologi. Idealnya emang PA dipelajari setelah adik-adik selesai belajar ketiga itu, baru kita belajar PA ya. Cuman karena FKG digabung ya, nah kalau digabung lumayan. Jadi adik-adik harus bolak-balik. Tapi ada untungnya ya, baru seger kemarin tentang anatominya, tentang histonya langsung belajar. Jadi ada untungnya juga sebenarnya. Nah sekarang proses penyakit, adik-adik harus tahu bahwa dalam proses penyakit itu meliputi etiologi, patogenesis, dan tanda atau gejala atau simptom. Etiologi itu membahas tentang apa yang menyebabkan timbulnya penyakit. Jadi ada bakteri, ada virus, jamur, dan lain-lain ya. Bisa racun, bisa zat kimia, bisa polusi, polutan, apapun itu termasuk etiologi. Nah, proses yang terjadi setelah etiologi itu masuk sampai muncul gejala itu dinamakan dengan patogenesis. Jadi sel bakteri itu masuk misalnya menimbulkan cedera pada sel yang cedera menimbulkan reaksi inflamasi akut, inflamasi kronis, atau nekrosis, maka itu termasuk patogenesis. Kemudian karena infeksi tersebut timbul panas atau timbul bengkak, timbul shock pada pasien. Nah, itu dinamakan dengan tanda atau gejala. Oke, kelar? Yang ini adik-adik. Nah, contohnya ini ya. Ini dulu pernah ya, seorang pasien mengeluh dengan bengkak pada parotis kanan. Diduga dia menderita parotitis atau infeksi parotitis dan disebabkan oleh virus. Nah, virus ini posisinya adalah etiologi. Nah, setelah virus masuk itu ternyata menimbulkan reaksi inflamasi. Terjadi pelebaran pembuluh darah, kemudian bengkak pada parotisnya. Nah, pelebaran pembuluh darah itu pada reaksi inflamasi ini termasuk reaksi inflamasi dengan pelebaran pembuluh darah, adanya sel radang itu termasuk patogenesis. Kemudian setelah diobati ternyata benjolannya tidak mengecil. Dokter mulai mencurigai suatu tumor, dilakukanlah pengambilan sampel dengan menggunakan jarum halus. Nah, ini sudah termasuk tindakan PA ya. FNAB, tindakan PA pada level sitologi. Dia ingin melihat sel-selnya, jadi mengambilnya dengan menusukkan jarum halus pada benjolan, kemudian dibuat hapusan pada slide. Itu FNAB ya. Nah, dari hasil pemeriksaan, dia melihat sel-sel mirip ganas. Gitu. Tapi ragu ganas enggak ya, ganas tapi mirip ganas. Gitu. Akhirnya dokter mengambil sebagian kecil. Nah, kalau sebagian kecil ini berarti biopsi insisi. Kalau biopsi eksisi dia ngambil seluruh tumornya. Mengambil sebagian kecil benjolan tersebut dan dikirim ke laboratorium PA.
Nah, pemeriksaannya sekarang bukan level sitologi lagi, tapi sudah level jaringan atau level histopatologi. Nah, kalau sudah level histopatologi, kita lihat di sana, kita bisa membedakan antara ganas dan tidak ganas gitu. Nah, ternyata terlihat di sana, ternyata oh enggak, sel-sel yang ganas ini cuma reaksi inflamasi. Tidak ada basal membran yang rusak, tidak ada kapselnya juga gitu loh. Berarti ini bukan tumor jinak juga, cuma seradang aja. Seradang itu kadang-kadang dia melepaskan interleukin 2, interleukin 1, melepaskan TNF alfa sehingga beberapa sel dia membesar sehingga mirip sel ganas. Jadi ketahuan nah, akhirnya adik-adik bisa melihat bahwa fungsi PA itu untuk menegakkan diagnosis yang lebih tepat. Oke, nah jenis pemeriksaan PA tadi sudah saya jelaskan ya. Sitologi itu kita bisa mengambil FNAB ya. Nah, kalau histo-PA kita melihat perubahan jaringan. Jadi mesti jaringannya kita potong sedikit. Jadi ini jaringannya kita potong sedikit di sisi. Kalau kita ambil satu utuh tumor paratisnya, maka itu eksisi biopsi. Nah, kalau pada sitologi yang kita lihat cuma sel-sel jaringan begini. Nah, kalau pada histo-PA itu yang kita lihat jaringan utuh, sama yang seperti adik-adik lihat pada inflamasi maupun pada neoplasia kemarin, itu pemeriksaan jaringan histopatologi ya, pemeriksaannya histopatologi. Nah, terus kemudian ada pemeriksaan lanjutan imunohistokimia ya. Apabila setelah jaringannya diambil ternyata kita masih ragu, maka kita akan melakukan pemeriksaan imunohistokimia untuk melihat komponen apa yang mutasi pada jaringan tersebut. Oke, nah ini peranan ilmu PA. Dia merupakan gold standar pemeriksaan histopatologi jaringan. Kalau adik-adik mendiagnosa itu appendix, klaim BPJS-nya baru dibayar apabila ada pernyataan dari PA bahwa appendixnya itu benar-benar mengalami infeksi. Terus juga menentukan derajat ringan penyakit ya. Jadi kita bisa memisahkan, oh ini inflamasi, ini tumor jinak, ini tumor ganas. Gitu. Terus juga otopsi klinik. Nah, pada otopsi klinik ini, dokter PA dan dokter forensik akan sama-sama ikut di kamar mayat ya. Nah, nanti dokter PA akan memutuskan bagian-bagian mana yang akan diambil. Jadi kalau misalnya curiga kematian pasien ini karena serangan jantung, maka satu bagian jantungnya khusus itu untuk akan dibawa oleh dokter PA. Kita juga akan ngambil sedikit bagian dari otak. Kalau karena kematiannya itu disebabkan oleh keracunan, maka kita akan ambil bagian dari lambungnya yang kita curiga mengalami nekrosis karena keracunan ya. Terus kita juga akan mengambil organ-organ yang terlibat yang punya hubungan dengan dugaan kematian tersebut. Jadi sama-sama ngambilnya kemudian diprosesing di PA. Ini manfaatnya jelas ya, akan menegakkan diagnostik dengan pasti. Nah, kita masuk cedera sel, adaptasi sel, dan kematian sel. Nah, kalau sel normal, sel dalam keadaan normal, tiba-tiba dia mengalami stres. Stres ini karena perubahan lingkungannya. Gitu. Misalnya adik-adik biasanya menggunakan tangannya hanya untuk menulis, menyapu, gerakan rumah tangga yang lain. Maka otot adik-adik ukurannya akan segitu aja. Tiba-tiba adik-adik harus bekerja di ladang misalnya, harus mencangkul, kerja pagi sampai sore. Nah, ini akan menimbulkan stres pada otot lengan adik-adik. Dia akan melakukan adaptasi. Nah, untuk agar tetap bisa bekerja, maka sel-sel otot adik-adik akan melakukan adaptasi. Jika overuse, penggunaan yang meningkat, maka bentuk adaptasinya bisa menjadi hipertrofi. Bisa jadi juga hiperplasia tergantung kebutuhan. Stres juga bisa disebabkan karena penurunan. Jadi karena adik-adik kecelakaan, kakinya dipakai gips ya, nggak bisa jalan, jadi di tempat tidur aja. Sehingga ototnya tidak dipakai. Gitu. Nah, ototnya tidak dipakai, ini akan menyebabkan adaptasi dari jaringan otot kita menjadi atrofi, mengecil. Nah, sekarang itu stres. Tapi apabila sel itu mengalami injury atau cedera, maka yang terjadi adalah cedera pada sel. Jadi cedera pada sel ini bisa disebabkan oleh oksigen yang kurang ke dalam sel, bisa karena racun, bisa karena zat kimia, bisa karena virus, bakteri, dan lain-lain.
Maka apabila stimulus tersebut hanya ringan, jadi misalnya dia kena kekurangan oksigen sebentar saja, misalnya cuma pingsan, kerusakan organel sedikit saja dapat diperbaiki langsung, maka akan baik, terjadi reversible injury, balik lagi dia ke sel normal. Tapi apabila ternyata kerusakannya itu berat, keracunan misalnya, racun yang berat, misalnya racun dari sel kobra misalnya, maka sel kobra itu dia sifatnya langsung merusak dinding-dinding sel, jadi dinding-dinding selnya langsung hancur, sel-selnya cedera, maka terjadi kerusakan yang irreversible. Kerusakan yang irreversible ini akan menyebabkan dua hal. Apabila kerusakan irreversible hanya dua yang terjadi, selnya nekrosis atau selnya bunuh diri. Jadi dua ya. Biasanya kerusakan pada DNA, apabila kerusakan dari lingkungan tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada DNA, yang terjadi adalah apoptosis, selnya akan bunuh diri. Tapi apabila selnya itu kerusakannya paling banyak pada membran sel atau pada sitosol sel, maka yang terjadi adalah sering nekrosis ya. Oke, ini adik-adik sudah paham. Nah, ini penyebab cedera sel ya. Deprivasi oksigen, bahan kimia infeksius, tolong dibaca ya. Nah, ini oksigen itu diperlukan untuk respirasi oksidatif aerobik. Ini adalah proses metabolisme di dalam sel yang akhirnya nanti akan menghasilkan ATP atau energi di dalam tubuh kita. Dan apabila bahan utamanya adalah oksigen, apabila oksigen itu turun, maka respirasi aerobik ini tidak akan terjadi. Aerobik ini adalah metabolisme di dalam sel kita yang memerlukan oksigen, sehingga akan menyebabkan kematian sel. Nah, kalau hipoksia itu adalah kekurangan aliran darah ke tempat lokasi tertentu dalam tubuh kita. Dan karena fungsinya darah ini mengangkat oksigen berikatan dengan hemoglobin, sehingga jika aliran darah itu kurang, maka oksigen yang nyampe ke dalam organ juga menurun. Nah, yang kedua, kadang-kadang aliran darah ke sana bagus gitu. Tapi ternyata darah itu banyak mengandung karbon monoksida, di mana karbon monoksida ini lebih kuat berikatan dengan Hb dibandingkan oksigen, sehingga oksigen kalah dalam berikatan dengan hemoglobin. Nah, walaupun aliran darahnya banyak, teman oksigen yang terbawa sedikit, akhirnya juga akan terjadi kekurangan oksigen pada organ tertentu atau hipoksia. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara iskemik dan hipoksia. Nah, penyebab cedera sel bukan hanya kekurangan oksigen, tapi bisa reaksi inflamasi, kelebihan oksigen, zat-zat kimia beracun, di mana nanti ini akan berhubungan dengan radikal bebas, dan radikal bebas ini akan menimbulkan kerusakan di dalam sel. Oke, ini juga pelajari stres oksidatif, ini nggak terlalu banyak. Ini zat kimia ya. Zat kimia itu bukan hanya zat kimia beracun. Jika zat yang tidak beracun seperti glukosa atau garam yang emang sebenarnya ada dalam tubuh kita, tapi konsentrasinya terlalu tinggi, ini juga akan mengganggu lingkungan osmotik dari jaringan di dalam tubuh kita. Jadi kalau garam terlalu tinggi, tingkatan osmotik meningkat, sehingga akhirnya air di dalam pembuluh darah akan tertarik keluar, sehingga menimbulkan odem ya, dan lama-lama akan menyebabkan kematian sel. Kemudian oksigen terlalu tinggi juga dapat menimbulkan toksika, racun-racun juga dapat menimbulkan. Nah, kalau yang berasal dari lingkungan, contohnya polusi udara ya, insektisida, karbon monoksida, asbes. Oke, cedera sel itu banyak ya. Cedera pada organ yang berbeda juga hasilnya berbeda ya. Kalau cuma kekurangan oksigen pada terlambatnya aliran darah ke otot atau tungkai ya, cedera akan muncul setelah 2-3 jam, tapi pada otot jantung dia akan lebih cepat ya. Nah, ini sitosol bisa dibaik. Jadi apabila agen berbahaya itu merusak membran, sehingga
kalsium ekstra sel, ini sel, ini satu sel ya, kalsium ekstra sel itu masuk ke dalam sitoplasma suatu sel, maka akan terjadi peningkatan kalsium di dalam sitoplasma atau peningkatan kalsium di dalam sitosol ya, sitoplasma. Nah, kalsium itu di samping berasal dari luar, ada juga kalsium yang berasal dari mitokondria. Ini disebut dengan kalsium intrasel. Dua-duanya jika terjadi cedera sel bisa meningkat. Nah, peningkatan kalsium di dalam sitoplasma ini menyebabkan aktifnya beberapa enzim. Salah satunya ATPase, fosfolipase, protease, dan endonuklease. Nah, protease ini enzim yang fungsinya untuk memecah ATP. Nah, reaksi oksidatif ya, respirasi oksidatif di dalam sel kita. Jadi kalau karbohidrat itu masuk dirubah menjadi glukosa, glukosa itu masuk dibawa ke dalam sel, berikatan dengan oksigen di dalam sel, terjadi metabolisme di dalam sel kita, maka produksinya adalah ATP. Nah, ATP-nya adalah energi untuk sel bekerja ya, tubuh kita untuk bekerja. Apabila ATPase dalam meningkat, maka ATP yang dipecah terlalu banyak. Ini akan menyebabkan kekurangan energi di dalam sel kita. Di samping itu juga komponen dari membran sel dan kerangka sel kita itu terdiri dari komponen protein dan fosfolipase. Nah, apabila fosfolipase dan protease ini enzim yang memecah fosfolipid dan memecah protein ya, itu banyak di dalam sel, ini akan merusak kerangka dari sel kita, sehingga protein di dalam dinding selnya hancur, fosfolipase yang membangun kerangka sel juga hancur ya, jadi selnya akan nekrosis. Di samping itu juga kalsium yang terlalu tinggi di dalam sel ini juga dia akan punya kemampuan untuk merusak kromatin yang berada di dalam inti ya, endonuklease ini enzim yang merusak kromatin di dalam inti. Nah, bisa dibayangkan ternyata sitosol yang terlalu tinggi di dalam sitoplasma akhirnya menyebabkan hancurnya sel. Ini penjelasannya ada, tinggal baca. Nah, adaptasi sel ini nggak akan banyak saya jelaskan. Hiperplasia itu beda dengan hipertrofi. Kalau hiperplasia itu selnya bertambah banyak. Contohnya pada papiloma yang ada lihat kemarin ya, selnya bertambah banyak, selnya berproliferasi. Kalau hipertrofi, selnya membesar, tapi dia tidak, jumlah selnya tetap. Kalau atrofi mengecil, metaplasia ini berubah. Jadi karena iritasi terus-menerus, sel epitel squamous, sel epitel squamous pada serviks berubah menjadi epitel silindris ya. Beda dengan epitel silindris pada saluran esofagus karena terjadi GERD ya, karena reaksi asam lambung ya. Asam lambung yang keluar ke arah gaster, akhirnya epitel squamous pada gaster berubah menjadi epitel silindris. Sementara kalau pada serviks, epitel silindris pada serviks, squamous metaplasinya epitel silindris pada serviks berubah menjadi, terbalik tadi saya. Di serviks itu epitel normalnya epitel silindris atau kolumner. Apabila terjadi iritasi terus-menerus, maka dia akan berubah menjadi epitel squamous. Apabila hiperplasia, hipertrofi, atrofi, atau metaplasia ini tidak berhasil mengatasi keadaan, maka yang terjadi hanya dua. Sel akan nekrosis dan apoptosis. Ya. Dihafal itu aja, nekrosis dan apoptosis. Nah, inflamasi akut. Nah, inflamasi akut itu adik-adik sudah belajar ya apa yang dimaksud dengan inflamasi akut jika waktunya singkat ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perubahan dari kaliber pembuluh darah, akumulasi cairan di sekitar pembuluh darah, dan juga respon seluler. Respon seluler berupa sel-sel radang ya. Kemarin ada pertanyaan bagus ya. Kalau emang inflamasi akut itu fungsinya adalah protektif, suatu proses protektif ya, protektif dalam tubuh kita untuk menyingkirkan agen atau menyingkirkan penyebab cedera, kenapa malah di stop ya? Karena reaksi inflamasi akut ini ternyata bukan hanya merusak sel-sel yang ada virusnya, merusak sel-sel yang ada bakterinya, atau sel-sel yang kena rekrut. Dia juga punya kemampuan merusak sel-sel yang normal di sekelilingnya. Dan ini kita hambat ya, agar
jangan terlalu banyak terjadi kerusakan pada sel-sel normal, sehingga pada inflamasi akut kita harus memberikan tambahan antiinflamasi ya. Di samping kita mencari pembunuh penyebab inflamasinya, jadi kita kasih antibiotik misalnya. Nah, gejala umumnya sudah tahu ya adik-adik ya, pada pelajaran inflamasi ya, apa yang terjadi gitu. Jadi odem itu karena cairan atau plasma di dalam pembuluh darah keluar dari pembuluh darah sehingga menimbulkan odema. Oke, nah peradangan akut itu punya 3 komponen, yaitu perubahan kapiler pembuluh darah ya, ada vasodilatasi, perubahan struktur mikrovaskuler ya, terjadi perembasan cairan keluar dari pembuluh darah, terus sel-sel radang juga ikut migrasi ke pinggir pembuluh darah, akhirnya keluar menuju tempat radang. Nah, yang ini yang kita harus pelajari lebih serius ya, yang tadi saya pikir adik-adik sudah ngerti, karena di praktikum kita nggak sampai segininya. Jadi yang terjadi pada inflamasi akut adalah vasodilatasi, di mana pada vasodilatasi ini disebabkan oleh mediator yang berfungsi pada vasodilatasi itu adalah prostaglandin, histamin, dan nitrik oksid. Nah, setelah vasodilatasi ini pembuluh darahnya dilatasi, artinya mengembang, melebar pembuluh darahnya. Diikuti dengan permeabilitas yang meningkat, jadi dinding-dinding pembuluh darah itu menjadi longgar. Nah, dinding-dinding pembuluh darah ini menjadi longgar, itu yang menyebabkan protein di dalam atau cairan plasma di dalam pembuluh darah itu bisa merembes keluar ke lingkungan di tempat terjadinya inflamasi. Keluarnya cairan inilah yang menimbulkan edema pada tempat inflamasi. Dan itu yang berperan adalah histamin, bradikinin, dan leukotriene. Nah, nanti di tempat yang terjadi inflamasi juga akan timbul nyeri. Yang berperan pada nyeri itu adalah prostaglandin dan bradikinin. Di samping itu, pada reaksi inflamasi juga akan timbul reaksi sistemik. Jadi ada panas, ada leukositosis. Leukositosis ini peningkatan sel-sel darah putih di dalam darah. Ada akut phase reaktan, nanti ini tidak terlalu banyak dipelajari. Ini nanti berhubungan dengan div kami cukup sampai di sini aja adik-adik, paham ya, dari sini sampai sini aja. Yang ini nanti banyak dibaca. Tapi di PowerPoint sudah yang satu-satu sudah cukup dijelaskan ya. Nah, ini juga kita tahu prostaglandin itu dihasilkan oleh mast cell dan leukosit ya. Kemudian menyebabkan vasodilatasi, pain, dan fever. Itu sudah bentuk rangkuman. Bisa dibaca-baca ya. Nah, sekarang yang ini yang saya fokuskan. Gejala inflamasi itu bisa berupa inflamasi akut ya. Akan kita temukan panas, kemerahan, bengkak, rasa sakit, dan gangguan fungsi atau kehilangan fungsi. Nah, panas pada reaksi inflamasi itu disebabkan karena vasodilatasi. Vasodilatasi tadi disebabkan oleh mediator prostaglandin dan histamin. Dan peningkatan aliran darah jika terpanas itu disebabkan karena vasodilatasi, pembuluh darahnya dilatasi, aliran darah ke tempat lokasi yang mengalami inflamasi itu akan meningkat, itu akan menimbulkan panas pada tempat inflamasi. Sama dengan kemerahan juga disebabkan karena vasodilatasi pembuluh darah di tempat inflamasi dan peningkatan. Kemudian bengkak ini disebabkan karena permeabilitas yang meningkat pada pembuluh darah sehingga cairannya itu keluar dari pembuluh darah dan ini menyebabkan odema. Jadi bengkaknya. Dan nyeri. Nah, ini yang agak ribet. Rasa nyeri pada tempat nyeri itu, cedera sel itu menyebabkan ion H dan ion kalium pada sel itu keluar. Yang berada di dalam sel itu terlepas keluar. Dan sayangnya ion-ion ini punya efek untuk merangsang sitoplasmanya itu mengeluarkan zat-zat mediator ya. Nah, zat-zat mediator ini prostaglandin dan bradikinin. Prostaglandin dan bradikinin inilah yang merangsang saraf perifer. Di saraf perifer ini ada reseptornya namanya nociceptor. Dan nociceptornya menangkap zat-zat kimia ini akhirnya menimbulkan rasa nyeri. Dan nanti nyeri ini yang berasal dari reseptor di tempat nyeri itu bisa dialirkan
sinyalnya ke pembuluh darah tepi, dari pembuluh darah dari saraf tepi menuju ke sumsum tulang belakang, medula spinalis, kemudian ke batang otak, sampai ke korteks di hipotalamus, kemudian sampai ke korteks kita, sehingga akhirnya nanti bagian otak kita yang merespon terhadap impuls dari luar itu akan memberikan kesadaran kepada kita tentang rasa nyeri ya. Itu nanti ada satu kuliah khusus ya adik-adik untuk hanya membahas nyeri saja gitu. Jadi perjalanan nyeri dari timbulnya cedera, kemudian impulsnya sampai ke dalam otak, kemudian respon tubuhnya bagaimana. Itu bisa satu kuliah khusus. Nah, bagian-bagian yang akan mengalami inflamasi itu pasti akan mengalami kerusakan. Jadi kalau paru-paru yang mengalami inflamasi, maka akan terjadi gangguan pada proses respirasi kita. Jika jantung, maka akan terjadi gangguan pada pompa jantung. Jadi jika inflamasinya berat, sampai terjadi kehilangan fungsi. Nah, sekarang inflamasi kronis. Inflamasi kronis itu perubahan jaringannya adalah fibrosis, angiogenesis, dan kerusakan parenkim ya. Inflamasi akut itu karena dia mengeluarkan interleukin, TNF alfa yang suka fungsinya menghancur-hancurkan sel ya, sehingga jaringannya itu akan rusak. Nah, jaringan yang rusak ini nanti jika regenerasinya tidak bagus, maka yang menggantikan adalah jaringan ikat, sehingga terjadi di fibrosis pada tempat-tempat yang mengalami inflamasi. Sel radang apa yang banyak pada inflamasi itu sel limfosit, plasma, makrofag. Nah, limfosit, plasma, dan makrofag ini disebut dengan mononuklear. Karena ada intinya mereka mono itu satu, nuklear itu inti, karena intinya satu di tengah. Dan kebetulan ketiga sel ini dominan pada kondisi inflamasi kronis. Limfosit dengan plasma ini sering disingkat limfoplasmasitik ya dalam PA ya, karena dia suka datang bareng-bareng. Makrofag juga. Kalau inflamasi akut itu polimorfonuklear. Jadi neutrofil itu intinya berlobus-lobus ya, intinya bermacam-macam, maka dikatakan polimorfo, bentuk intinya bermacam-macam. Dan bentuk inflamasi yang spesifik itu adalah inflamasi granulomatus. Inflamasi granulomatus ini sering kita temukan pada TBC ya, atau TB yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Khasnya dari inflamasi kronis granulomatus ini adalah adanya bangunan granulomatus. Bangunan granulomatus ini dibentuk oleh sel-sel epiteloid histiosit yang berkelompok membentuk gumpalan. Nah, di pinggirnya, di kelompok setelah epiteloid histiosit ini di tengah membentuk gumpalan, di pinggir tetap ada sel makrofag, ada sel limfosit, dan yang clue-nya ya, kalau TBC itu ada giant cell Langhans. Giant cell Langhans ini beberapa makrofag bergabung menjadi satu, intinya banyak, tersusun di pinggir itu giant cell Langhans. Nah, inflamasi kronis granulomatus ini ada yang dengan kaseosa, ada yang tidak dengan kaseosa ya, nekrosis kaseosa. Kalau TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa, nekrosisnya itu nekrosis granulomatus, tapi ada jaringan nekrosisnya juga, nekrosis kaseosa yang adik-adik lihat di praktikum kemarin. Itu clue di TB. Jadi kalau di TBC itu harus ada bangunan granulomatus, ada nekrosis kaseosa. Kalau fibrosis ini semua inflamasi kronis ada fibrosis yang tidak spesifik. Tapi bangunan granulomatus, nekrosis kaseosa, dan adanya giant cell Langhans itu adalah clue dari TBC. Jadi dia beda ya. Beda TBC dengan bentuk inflamasi kronis lainnya. Jadi harus ada tiga ini, bangunan granulomatus, giant cell Langhans. Maka itu nekrosis pada Mycobacterium tuberculosa ini sering disebut dengan granulomatus with caseating. Jadi granulomatus tapi ada nekrosis kaseosanya juga. Apakah ada inflamasi granulomatus yang tidak dengan kaseosa? Ada. Pada inflamasi yang disebabkan oleh jamur. Granulomanya juga ada di sana yang jamur itu, tapi nekrosis kaseosanya nggak ada gitu. Sarkoidosis juga. Jadi kuman sarkoidosis kadang-kadang dia tidak menyebabkan nekrosis kaseosa. Nah, sekarang kita masuk ke pemulihan jaringan. Pemulihan jaringan itu cuma ada dua adik-adik.
Jadi kalau sel itu, jaringan itu rusak, maka ya untuk memperbaikinya ada dua jalan, yaitu diregenerasi, terbentuk sel-sel baru menutupi tempat yang cedera, atau di tempat yang cedera itu terjadi fibrosis. Dan fibrosis ini biasanya terjadi pada jaringan yang daya regenerasi selnya lambat. Jadi contohnya otot jantung, kalau rusak fibrosis dia. Kalau otak nekrosis, fibrotik juga yang terbentuk gitu. Pada luka yang dalam yang terjadi pertama kali ya fibrosis dulu, walaupun lama-lama akhirnya terjadi regenerasi sel. Jadi kalau luka-luka dangkal seperti luka sariawan tipis atau luka lecet pada kulit, maka regenerasi sel. Terus pada hepar juga ya, kalau lukanya itu cuma pada walaupun 2/3 ya, tapi tidak terjadi kerusakan pada sistem menyeluruh pada sel hepar, maka yang dominan juga regenerasi. Tapi pada infeksi virus, yang dominan pada hepar fibrosis, karena infeksi virus dia sifatnya lebih menyeluruh pada hepar dan kronis, ya lama kalau virus itu reaksinya, sehingga menimbulkan fibrotik. Jadi bukan regenerasi sel yang dominan, walaupun nanti setelah fibrosis terjadi juga regenerasi sel pada hepar. Nah, ini adik-adik sudah paham ya, yang mana regenerasi, yang mana healing, yang mana yang otot yang pada epitel, yang mana pada jantung dan ginjal, yang mana pada saraf. Ini juga dipelajari. Nah, ini luka. Pada 6 jam pertama setelah luka, yang terjadi itu adalah reaksi inflamasi. Nah, ini reaksi inflamasi akut. Jadi begitu luka, yang datang pertama kali itu ke sana adalah sel-sel PMN, polimorfonuklear, terutama neutrofil. Neutrofil intinya berobus-obus ya. Datang pertama kali ke situ gitu. Dan kemudian efeknya yang terjadi adalah inflamasi akut. Ini kita lihat dia bengkak. Jadi terjadi vasodilatasi di sini, pembuluh darahnya jadi kemerahan dia. Kemudian bengkak karena terjadi edema, dari pembuluh darah sel-selnya merembes keluar. Jadi 6 jam pertama yang terjadi adalah reaksi inflamasi akut. Kemudian setelah nih, inflamasi akut setelah kira-kira 6 sampai 8 jam, 6-8 jam, sel-sel radang akut ini akan mulai meninggalkan tempat ini. Kemudian yang datang berikutnya dan teraktivasi berikutnya adalah sel-sel radang kronis. Sel-sel radang kronis itu adik-adik tahu tadi saya sebutkan limfosit, monosit, makrofag di situ. Mononuklear, intinya satu ya, mononuklear intinya satu. Nah, sama seperti pada inflamasi kronis yang terbentuk akhirnya adalah terbentuk pembuluh darah, terjadi angiokinesis, mulai terbentuk jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini adalah kolagen, jaringan ikat kolagen. Jaringan ikat kolagen inilah yang membentuk. Jadi 3 komponen inilah yang membentuk jaringan granulasi. Jadi nanti terbentuk pembuluh darah mulai dari 8 jam semakin meningkat ya sampai menjelang hari kedua. Ini jaringan granulasinya tambah banyak pada hari kedua. Di mana nanti komponen pembuluh darah, komponen jaringan ikat, dan sel-sel radang kronis, limfosit, plasma, dan makrofag banyak. Itu komponen dari granulasi. Meningkat. Kemudian dia akan menurun menjelang hari ke-7 dan hari ke-10. Nah, hari ke-7 dan hari ke-10, komponen yang meningkat itu pembuluh darahnya mulai atrofi, mengecil pembuluh darahnya, sel-sel radangnya mulai pergi. Yang semakin meningkat adalah jaringan ikat. Jaringan ikatnya semakin padat di sana, membentuk susunan padat di sini. Kemudian terjadi kontraksi luka, mulai mencekung ya. Jadi bagian fibrotik itu dia menarik ke tengah, mengencang ke tengah ya. Jadi disebut dengan kontraksi luka. Sehingga kita tahu kapan kita mulai bisa melepaskan jahitan. Jadi melepaskan jahitan di atas hari ke-7. 8, 9, 10, 11, 12, tapi juga jangan terlalu lebih ya, jangan sampai hari ke-30. Fibrotiknya akhirnya mengikat, jaringan fibrosnya akhirnya berikatan juga dengan benangnya, sehingga ditarik agak susah ya terjadi perlengkapan. Jadi adik-adik tahu hari keberapa ya, sekitar hari ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 itu sampai hari ke-14 cukup bagus untuk melepaskan luka. Cuman kita lihat masih basah nggak lukanya gitu. Jadi kita tentukan harinya berdasarkan kelihatan lukanya udah kira-kira udah nyatu belum, masih basah apa enggak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, keairan dari proses pemulihan. Kalau jaringan granulasi yang terbentuk itu kurang, maka yang terbentuk itu ulkus.
Jadi kalau dia dioperasi, dibuka jahitannya kebuka lagi. Itu disebabkan karena jaringan granulasinya yang kurang. Tapi kalau ternyata jaringan ikatnya terbentuk terlalu banyak, maka yang terbentuk itu prosesnya terlalu banyak, jaringan ikatnya terbentuk terlalu banyak, maka yang terjadi adalah keloid. Kadang-kadang jaringan granulasinya ini berlebihan, udah banyak, terus kemudian epitelisasinya juga terbentuknya jaringan epitel pada permukaannya lambat, maka yang terbentuk adalah prot flash. Ini sering pada pencabutan gigi ya. Akhirnya muncul ini seperti daging tumbuh gitu, disebut dengan prot flash dan mudah berdarah. Nah, luka itu ternyata pada fase akhir setelah terbentuk fibrotik, kontraktur lukanya kontraksi lukanya terganggu ya, maka yang terbentuk adalah kontraktur. Lukanya menjadi tidak lentur ya, menjadi kaku. Nah, sekarang kita masuk ke proses hemodinamik. Hemodinamik yang perlu adik-adik pelajari adalah tentang tekanan hidrostatik dan tekanan koloid osmotik ya. Tekanan hidrostatik itu dia fungsinya adalah menekan cairan atau garam keluar dari pembuluh darah. Dan air ini sama garam dia barengan. Kalau garamnya keluar, airnya ketarik keluar juga. Kalau garamnya masuk, airnya juga masuk gitu. Atau kalau air keluar, garam juga ikut ke bawah keluar. Kalau cairan masuk, garam juga ikut terbawa masuk ya. Sekali terjadi gangguan pada kalsium pompa atau pada pompa natriumnya. Itu tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini berhubungan dengan aliran darah ke suatu tempat. Jadi dia berhubungan dengan pompa jantung, berhubungan dengan kualitas cairan yang mengalir ke sana. Kemudian tekanan koloid osmotik. Tekanan koloid osmotik ini dia malah menarik cairan dari luar untuk masuk ke pembuluh darah. Yang punya munculnya tekanan osmotik ini karena tergantung pada komposisi dari protein yang ada di dalam pembuluh darah ini. Apabila komponen protein, terutama albumin dalam pembuluh darah ini tinggi, sehingga cairannya itu pembuluh darah ini lebih kental, gitu, maka dia punya kemampuan untuk menarik cairan atau garam dari luar masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi jika proteinnya itu sedikit, daya tariknya akan turun, sehingga menyebabkan malah cairan yang di luar tidak bisa ditarik ke pembuluh darah gitu. Malah tekanan hidrostatiknya yang akhirnya meningkat. Ini yang menyebabkan odema. Jadi odema itu disebabkan karena tekanan hidrostatik yang meningkat sementara tekanan osmotiknya untuk menarik malah turun. Nah, odema dihasilkan oleh gerakan cairan dari pembuluh darah ke ruang, jadi dari pembuluh darah keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan interstisial. Ini jaringan interstisialnya, masuk ada kapiler di luar. Ini pembuluh darahnya ya. Nah, cairan edema itu bisa dikelompokkan menjadi cairan transudat dan cairan eksudat. Nah, kalau cairan yang protein, dua-duanya sebenarnya transudat dan eksudat itu proteinnya sama-sama banyak, cuman pada eksudat itu dia lebih kaya karena pada eksudat ini juga ada sel-sel radangnya gitu. Dan pada transudat ini komponennya plasma saja, jadi lebih sedikit proteinnya dibandingkan dengan yang eksudat. Jadi sudah saya katakan tadi tekanan hidrostatik itu tergantung pada aliran pembuluh darah. Kalau aliran pembuluh darah maka tergantung pada kekuatan pompa jantung ya. Jadi kalau terjadi gangguan pada pompa jantung, karena penyakit jantung atau sumbatan pembuluh darah, maka akan mengganggu tekanan, menurunkan tekanan hidrostatik. Nah, tekanan osmotik koloid itu ditentukan oleh protein plasma, terutama albumin. Albumin ini turun pada pasien-pasien yang gagal ginjal biasanya. Jadi dia punya kemampuan untuk menarik cairan di luar pembuluh darah untuk masuk ke pembuluh darah ya. Nah, sekarang perdarahan. Perdarahan yang adik-adik harus paham itu adalah hematom. Nah, ini hematom bentuknya. Kalau adik-adik jatuh sudah hafal ya bentuknya hematom, jaringannya memar.
Untuk perdarahan yang lain adalah petiki. Petiki itu kalau 1-2 kecil-kecil gini petiki. Kalau agak lebar 3-5 mili, jadi petiki bergabung beberapa, dia akan menyebabkan purpura lebih lebar. Nah, ada ekimosisnya, ekimosis. Jadi 1-2 cm dia lebar ya, bedanya pada mukosa. Nah, sekarang environmental dan nutritional disease. Yang ada harus pelajari itu tentang efek rumah kaca. Efek greenhouse itu panas yang berasal dari matahari, sebenarnya sebagian itu dilepas keluar ke angkasa, sebagian ditahan di atmosfer kita. Nah, yang menyebabkan sebagian panas itu tertahan di atmosfer kita ini karena ada komponen CO2, di samping komponen yang lain ya, komponen CO2, ozon, ya, segala macam. Dia menyebabkan tertahannya sebagian panas bumi ini, yang menyebabkan ketika malam hari kita tidak terlalu dingin, dan ketika siang hari kita cukup panas. Cuman karena polusi udara, karena AC dan macam-macam kendaraan bermotor ya, atau kena pembakaran hutan, ini menyebabkan kadar CO2 di dalam atmosfer kita semakin naik. Akibatnya panas yang tertahan juga semakin meningkat di dalam atmosfer. Inilah yang menyebabkan peningkatan dari suhu udara di bumi kita, jadi lebih dari yang lainnya. Dan efeknya apabila udara di atmosfer kita terus naik, maka akan terjadi pencairan glacier ya, pencairan es pada kutub, dan ini menyebabkan akan naiknya permukaan laut dan mengganggu ekosistem kita. Agen kimia dan fisika toksik ya, kita kenal dengan istilah xenobiotik. Xenobiotik ini zat kimia eksogen, jadi bukan endogen. Dia zat kimia eksogen berasal dari luar tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita. Dia berada di udara, di air, di tanah, di makanan, dan macam-macam. Nah, perjalanan xenobiotik apabila sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka akan didistribusikan terutama di hepar. Sebagian xenobiotik ini dikonjugasikan dengan protein tertentu, dan kemudian zat beracun ini jika berikatan dengan protein tertentu dalam tubuh kita, dia punya kemampuan masuk peredaran darah lagi, kemudian dikeluarkan lewat ginjal. Tapi kadang-kadang dia bisa juga dirubah oleh tubuh kita menjadi zat-zat yang kurang toksik ya, kemudian masuk lagi ke pembuluh darah kita, diekskresikan lagi lewat ginjal. Tapi kadang-kadang ada beberapa zat yang sangat toksik. Salah satunya DTT ya, yang ada pada ini, ada pada insektisida, kadang-kadang dia tetap toksik gitu loh. Nah, kalau dia toksik diedarkan ke seluruh tubuh kita, dia akan merusak sel-sel kita, terutama komponen protein, DNA, dan komponen inti dari sel-sel kita. Nah, jika toksik ini terus berlanjut, maka akan terjadi kelainan genetik, terjadi perubahan menjadi kanker ya, karsinogenik, atau reproduktif, kemudian gangguan dari sistem imun kita, imunotoksik ya. Jadi apabila racun itu tetap berada di dalam tubuh kita. Tapi kadang-kadang kerusakannya minimal. Kalau kerusakannya minimal, maka bisa juga di tubuh kita ada sistem repair ya, yang dikomando oleh P53 namanya, gen P53. Nah, kalau gen P53 ini mengkomando, akhirnya terjadi perbaikan, maka bisa juga terjadi repair proses, kemudian racunnya dikeluarkan. Jadi xenobiotik itu punya 3 perjalanan di dalam tubuh kita ya. Ada sebagian yang bisa diperbaiki, ada sebagian yang tidak bisa. Nah, polutan dari lingkungan kita itu bermacam-macam jenisnya. Kalau polusi udara itu ada ozon, nitrogen oksid, sulfur, aerosol, partikel, macam-macam. Kalau polusi udara di dalam rumah itu tembakau ya, itu polusi udara. Asbes, apabila kita menggunakan atap asbes ya, itu juga polusi di dalam rumah. Logam berat yang terkenal itu timbal, merkuri, dan kadmium. Ini adalah polusi ya. Kalau timbal ini susah sekali untuk di metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, perbedaan marasmus dan kwashiorkor, ini gangguan PEM ya, gangguan malnutrisi protein dan energi.
Yang terkenal itu marasmus dan kwashiorkor. Kalau pada marasmus itu yang kurang protein, kalori, dan lemak. Kalau kwashiorkor itu protein aja. Nah, tadi adik-adik sudah belajar ya, apabila protein, apalagi albumin yang kurang, maka nanti itu akan menyebabkan gangguan pada tekanan osmotik di dalam darah kita, di dalam pembuluh darah kita, sehingga dia tidak bisa menarik cairan dari luar tubuh kita ke dalam pembuluh darah. Ini menyebabkan timbulnya odem atau bengkak ya, malah cairannya keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan di sekitar pembuluh darah. Ini yang menyebabkan pasien kwashiorkor menjadi gemuk ya. Di samping itu pasien kwashiorkor juga kekurangan protein ini menyebabkan rambutnya kemerahan, mudah rontok, kulitnya rusak, terjadi pembesaran hepar ya, hepatomegali. Sementara pada marasmus ini yang kurang itu bukan cuma protein, kalori juga, lemak juga, sehingga anaknya tampak kurus, kering, kulitnya tipis gitu. Sampai perutnya cekung, iganya terlihat kayak orang tua gitu. Jadi jelas ya, adik-adik bisa membedakannya. Sekali lihat sudah tahu ini marasmus, ini kwashiorkor. Defisiensi vitamin D itu pada anak-anak akan menyebabkan riketsia. Sedangkan pada orang dewasa menyebabkan osteomalacia. Jadi beda ya, riketsia dan osteomalacia. Tinggal dibaca. Nah, sekarang penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu ada yang disebut dengan agen infeksius. Agen infeksius ini agen yang menyebabkan infeksi. Kemudian tempat masuknya saluran cerna, urogenital, kulit ya. Rute penyebarannya lokal, bisa melewati pembuluh darah, limfatik, dan juga bisa melalui susunan saraf. Nanti keluarnya juga lewat jalur ya, lewat droplet yang paling sering pada COVID misalnya ya, lewat darah, lewat urin, lewat feses. Nah, ini yang perlu adik-adik pelajari adalah sistem barier dalam tubuh kita. Jadi kulit itu dia sistem bariernya adalah epidermal barrier, di mana kulit kita lepas ya, lepas, jadi sehingga bagian yang terinfeksi itu bisa luruh gitu. Pada saluran cerna itu di samping epitel juga ada asam lambung. Asam lambung yang dikeluarkan itu juga dia membunuh kuman. Di samping itu juga ada asam empedu, kemudian ada ini flora normal. Jadi E. coli ada kalau suka minum Yakult, nah itu di dalamnya ada bakteri yang baik untuk pencernaan kita. Itu adalah salah satu protektif tubuh kita terhadap infeksi bakteri ya. Di sana ada flora normal. Kemudian pada saluran cerna ada mukosiliar. Kemudian juga ada makrofag alveolar. Sementara pada saluran cerna ini kencing ada urination. Urination ini terkencing-kencing. Jadi kalau kita infeksi saluran kencing, kita terkencing-kencing, itu sebenarnya mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan racun atau bakteri dari dalam kandung kemih kita, jadi dikosongkan. Kemudian juga ada ini vagina normal dalam ada hewan-hewan normal ya, hewan vagina tumbuhan flora normal di dalam vagina yang menjaga keasaman dari vagina, dan sehingga kalau vagina kita asam, kandida, jamur susah untuk berkembang di sana ya. Kemudian ada juga sama ya kayak tempat lain ada epitel barrier juga. Nah ini nanti adik-adik pelajari ya, pada respiratory apa aja yang ini, sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi, terhadap status intestinal apa aja, urogenital apa, pada kulit apa. Ini saluran penyebarannya apabila sudah tembus ke kulit, dia menyebar ke tubuh kita lewat pembuluh limfatik, lewat pembuluh darah, atau lewat saraf. Ini pemeriksaan patologi anatomi. Nah, pemeriksaan histopatologi itu ada 3 bagian kelompok besar, ada pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Kalau pra-analitik itu meliputi identifikasi pasiennya, jadi kita cek di pengantarnya itu, namanya cocok nggak lesnya ini sama pengantarnya, identifikasi spesimen dan memastikan visasi optimal gitu. Nah, kalau pra-analitik sudah mulai masuk ke proses pemrosesan jaringan ya. Jadi sampai pemeriksaan, terus kemudian pasca analitik penyerahan hasil sampai ke dokter pengirim. Nah, fiksasi ini penting bagi adik-adik.
harus mengirim jaringan ke tempat PA itu kalau bentuknya jaringan, jadi beda dengan sitologi ya. Ini kalau kita belajar histo PA, kita belajar tentang jaringan yang dikirim ke laboratorium patologi anatomi, bukan bahan sitologi seperti urin, bukan pap smear, bukan FNAB, bukan ya, tapi jaringan. Nah, jaringan tersebut harus potongan jaringan tersebut harus dikirim dalam buffer formalin 10%. Buffer formalin 10% ini tidak sama dengan formalin yang dipakai untuk mengawetkan mayat. Kalau formalin yang dipakai untuk mengawetkan mayat kita adalah formaldehid yang 40%. Nah, ini formalin yang 40% ini sifatnya dia menarik cairan di dalam sel sehingga selnya jadi rusak, arsitekturnya sudah tidak bisa sudah berubah, nanti tidak bisa dipertahankan lagi arsitektur normalnya. Yang dipakai adalah yang netral, sehingga buffer formalin 40% ini harus dinetralkan, diberi air sampai akhirnya pH-nya netral. Jadi pH netral sekitar 6, berapa sampai 7 sekian gitu ya, 7,2, 7. Jadi harus pH-nya netral sehingga struktur selnya bagus, nggak rusak, mirip dengan sel normal sebelum diambil dari dalam tubuh. Jadi beda ya, netral buffer formalin 10% dengan formalin yang 40%. Formalin 40%-nya hanya dipakai untuk mengawetkan mayat ya. Dulu pernah dipakai untuk PA, cuman hasilnya tidak bagus, sulit dibaca jaringannya. Nah, nanti perbandingan cairan fiksasi itu dengan jaringan yang kita rendam itu minimal 5 kali volume jaringan yang diperiksa. Jadi hati-hati ya, ini ketentuannya harus kita pahami. Wadah yang dipakai itu transparan, mulutnya yang lebar ya. Kalau tanda-tandanya apabila sudah terfiksasi sempurna itu konsistensi jaringannya menjadi bagus gitu, lebih padat, terus kemudian enak untuk dipotong ya. Jadi kenyal ya, enak untuk dipotong. Kayak bakso ya. Jadi kenyal itu maksudnya udah kayak bakso. Nah, proses analitik. Proses analitik itu mulai dari jaringan itu dikeluarkan dari potnya ya, tempat pengirimannya tadi ya, dalam plastik atau dalam pot yang transparan yang mulutnya besar tadi, kemudian dicatat makroskopisnya oleh dokter PA, dan semua proses ini dikerjakan oleh dokter PA dan analisnya ya. Urutannya perhatikan, pencatatan makroskopik, pemotongan jaringan, processing jaringan dalam autotenikon, kemudian dikeluarkan, ditanam lagi di dalam lilin, kemudian setelah dicetak dipotong lagi dengan mikrotom, setelah itu ditempelkan pada slide, setelah ditempelkan pada slide dicat, setelah dicat ditutup dengan kaca tipis ya, kemudian dipasang kaca gelasnya, kemudian baru bisa dibaca oleh dokter PA-nya. Nah, pengarsipan itu kalau jaringan yang dikirim oleh poli bedah itu 4 minggu. Kalau blok parafin bisa 10 tahun. Kalau slide mikroskopnya 5 sampai 10 tahun, arsip laporan atasnya 10 tahun ya. Oke. Nah, sekarang sitologi. Tadi sudah PA, nah sitologi itu saya katakan tadi yang kita lihat sel-selnya, ngambilnya itu dari sel jaring, sel-sel yang terlepas ya. Jadi melepaskan sel itu bisa dengan scraping ya, kita kerok, misalnya pada mukosa mulut kita kerok, kita imprint ya, pada luka-luka tertentu kadang kita tempelkan aja ke atas slide, itu namanya imprint, ditempel. Atau pada sputum ya, dahak, seorang suruh dahak, kemudian dahaknya kita buat hapusan, kemudian pap smear, bilasan, ini semua termasuk pemeriksaan sitologi ya, berarti termasuk FNAB itu juga sitologi ya. Jadi pelajari FNAB lebih dalam ya. Nah, kemudian perbedaan jaringan normal, tumor jinak, dan kanker ini di pas praktikum ya. Saya pikir tadi saya udah lihat laporannya adik-adik, nilainya bagus-bagus semua ya. Beberapa aja yang agak kurang. Terus perbedaannya apa? Hiperplasia. Kemudian invasi ke jaringan sekitar dan kemampuan metastase itu hanya dipunyai oleh tumor ganas. Jadi karena oleh sebab itu pada tumor ganas, bagian yang ganasnya itu sudah kita tidak temukan lagi basal membran. Kebetulan potongan yang kemarin itu diambil perbatasan antara bagian yang masih jinak dan bagian yang masih ganas. Sehingga adik-adik
agar bisa membedakan mana yang masih jinak, mana yang masih ganas ya. Beberapa di perbatasan diambil. Kalau nasofaring itu sudah bagian tengah semua, ada bagian ganas semua. Nah, ini pelajari lagi ulang. Saya pikir adik-adik sudah cukup paham ya, laporannya bagus-bagus. Terus perbedaan sel normal dan sel kanker. Lihat intinya membesar, kemudian kromatinnya kasar, anak intinya prominent, arsitekturnya sudah kacau, ditemukan mitosis abnormal, tanda-tanda selnya ganas. Ini sudah kemarin adik-adik bisa ya membedakannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Oke, nggak ada pertanyaan? Mumpung adik-adik terakhir, jadi waktunya masih longgar. Ada yang mau ditanyakan ya? Kira-kira siap ujian? Apa udah ngantuk? Udah belajar apa udah mulai bosan? Udah mulai nyesel masuk FK belajarnya kok banyak banget? Udah ada yang mulai nyesel belum? Jadi adik-adik semester 1, 2, 3 mungkin kebanyakan mahasiswa itu dari semester 1, 2, 3 itu belum menemukan pola belajar yang pas untuk di FK gitu. Sebenarnya belajar itu nggak harus banyak, tapi cari apa yang adik mau tahu gitu. Ya, itu menyebabkan daya ingatnya cepat. Kalau adik-adik baca semua, nggak muat di kepala. Tapi lihat apa yang, makanya saya senang kalau adik-adik punya kesadaran untuk ngasih kisi-kisi, karena dari semua itu ada yang bagian poin-poin yang akan terus kepakai sampai nanti di klinis gitu. Nah itu yang harus diusahakan nempel terus, dan nanti pasti akan diulang-ulang, nggak usah khawatir ya. Jadi kalau semester 1, 2 masih jelek itu biasa. Nanti semester 3, 4, nah tergantung. Kalau bisa ada adaptasi dengan sistem belajarnya, nilainya semakin bagus. Kalau nggak bisa, wah itu agak. Nanti adik-adik coba ke pembimbing dan tanya gimana pola belajar yang enak untuk di Fakultas Kedokteran. Sepintar apapun adik-adik, kalau nggak baca, tetap nggak bisa. Jadi itu bedanya. Kalau ada adik pintar, sebenarnya lebih bagus masuk teknik. Karena di teknik itu perlu kemampuan daya tangkap dan analisis yang sangat tinggi. Gitu. Nah, kalau rajin di kedokteran itu pelajarannya banyak, tapi tidak ada yang benar-benar sampai susah gitu. Dibaca itu bisa. Nah, cuman masalahnya terlalu banyak. Waktu membacanya yang susah gitu. Karena kalau semua dibaca siang malam nggak habis-habis. Belum lagi kita belum ngerti. Sehingga kita harus punya guideline yang mana yang kita mesti dalami, yang mana yang kita ya mesti ya sudah sekedar tahu aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya cukup mengerti? Bisa ya ujiannya nanti? Oke. Udah paham ya? Oke, kalau ada pertanyaan bisa japri nanti ya. Saya pikir adik-adik sudah cukup paham. Oke, sudah 1 jam. Silahkan dibaca ya. Tidak ada soal yang keluar dari PowerPoint yang dikeluarkan oleh semua pengajar. Jadi PowerPoint-nya di sekitar itu gitu. Dan seluruh PowerPoint pun kalau adik-adik ngerasa, oh ini saya sudah kisi-kisi tadi bahwa level belajarnya sampai segitu aja. Gak usah sampai terlalu detail juga, tapi dari batas yang saya kasih itu aja gitu. Jadi sekitar situ. Terus kemudian pahami kanan kirinya, karena soalnya tentu tidak akan sama dengan soal UTS kemarin, tapi masih di sekitar situ. Kalau kemarin adik bisa, maka sekarang juga lebih bisa seharusnya karena ada pengulangan-pengulangan. Oke, selamat belajar adik-adik ya. Saya rasa nanti akan lulus semua ya, karena nilainya yang masuk sudah cukup bagus-bagus ya dari yang ada. Nanti tinggal adik-adik menambahkan poin dari UAS. Di tempat lain itu 35%. Tapi di Saraswati cukup baik ya, jadi cuma 25% poin untuk UAS-nya, sama dengan UTS-nya. Nah, poin untuk tugas yang adik kasih tadi itu, tugas 1, tugas 2 itu 25%. Jadi adik-adik bisa menghitung-hitung ya sekarang. Keaktifan 15% itu sebabnya karena poinnya sampai 15%. Jadi biasanya kalau di universitas lain keaktifan itu 5%. 35% itu di UTS-nya. Nah, kalau 15% itu sebabnya saya ngejar harus dapat nilai bagus di keaktifan. Kalau keaktifannya itu 0,
maka itu walaupun UTS-nya bagus, UAS-nya bagus juga akhirnya nilainya di bawah yang lain-lain. Jadi dulu beberapa kakak kelas adik-adik komplain, kenapa nilai UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, ternyata nilainya di bawah temennya yang satu geng gitu. Ternyata bedanya di keaktifan. Nilai keaktifan. Jadi waktu itu yang temen yang 179,8. Satu geng, temen yang lain itu 81,2 gitu totalnya gitu. Deket kan? Belajarnya bareng-bareng, saya yakin mereka satu geng belajarnya bareng-bareng. Tapi satu dapat nilai B, satu dapat nilai A. Nyesek kan, tentunya nggak enak banget ya. Beda tipis tapi akhirnya A sama B gitu. Jadi mendingan kita dapat A minus, lebih seneng ya, A minus daripada B plus gitu. Lebih sakit hati dapat B plus. Ketika sampai dia japri saya gitu loh. Loh kok nilai saya segini, terus ya udah yang didapat ternyata dia kurangnya pada keaktifan. Kurang sedikit sebenarnya, hampir A dia. Ya, terima kasih. Selamat belajar adik-adik. Saya udah cek nilai keaktifannya semua penuh ya. Tidak ada yang kosong. Nilai praktikumnya yang kedua ada beberapa kosong ya, tapi sudah. Saya coba bantu semaksimal saya bisa. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat belajar. Terima kasih banyak dokter. Selamat sore dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.